Terima kasih Kepala SMP Aulia Bangkalan, Bapak Dr. Agus Monake yang pada hari ini bersedia hadir di kegiatan diseminasi budaya positif dalam judul pengembangan budaya positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berpihak pada murid. Dan yang saya hormati Dewan Guru beserta staf SMP Aulia Bangkalan yang pada hari ini juga saya ucapkan banyak terima kasih karena pada kesempatan kali ini sudah disiapkan dan diluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan diseminasi ini. Bapak Ibu sekalian, barangkali ada beberapa hal yang harus disampaikan mengenai kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi bersyukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam ruangan ini dalam rangka diseminasi dan alhamdulillah pada siang hari ini di depan bawah ini sebagai
lulus sebagai guru penggerak ternyata kena apa itu gagal. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti guru-guru yang lain bisa ikut jejak daripada Bu Eva, Bu Fatma, sehingga akan memberi jalan lebih terang masa depan Bapak Ibu untuk meraih cita-cita sebagai pendidik yang mumpuni. Untuk itu saya sangat berterima kasih kepada Bu Fatma maupun Bu Eva telah berjuang keras untuk menjadi calon guru penggerak, karena bagaimanapun itu memberi dampak positif kepada rapot pendidikan SMP Al-Khalil. Untuk itu mudah-mudahan nanti apa akan dijelaskan, dipaparkan oleh Bu Fatma, tidaknya memberi masa, memberi wawasan, memberi gambaran kepada Bapak Ibu yang belum mendaftarkan diri sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan Bu Fatma kiranya mendapatkan hasil yang terbaik. Begitu lebih lancarnya, lebih singkatnya acara pada siang hari ini. Marilah kita buka, mau dibuka itu, tapi doa. Marilah kita buka acara diseminasi budaya positif yang dibahas oleh Bu Fatma ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bisa bawakan semuanya ala dunia wali dunia Israel al-Fatihah. Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Iya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk para SMK Al-Khalil Bangkalan yang telah memberikan doa sekaligus membuka acara pada kegiatan kami hari ini. Baik, sudah dijelaskan mengenai tujuan. Saya ulangi, mengenai tujuan dari kegiatan ini adalah menciptakan siswa berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila, memotivasi murid untuk terus mengembangkan budaya positif, dan yang terakhir menciptakan budaya positif dan di lingkungan sekolah dengan nilai-nilai kebijakan universal. Baik, di setiap kegiatan di dalam pendidikan guru penggerak itu pasti ada tolak ukur Bapak Ibu sekalian, yaitu mengenai terbentuknya budaya positif dari kebiasaan atau praktek baik yang dilakukan rutin di sekolah. Nah, di sekolah kita itu Bapak Ibu sudah menerapkan pembiasaan atau praktik baik. Salah satunya sebelum pelajaran dimulai kita selalu punya berdoa, artinya di dalam kelas berdoa, dan sebelum masuk kelas siswa kita itu pasti membaca Asmaul Husna, dan itu sudah masuk ke dalam salah satu pembiasaan atau praktek baik.
Lalu yang kedua, murid mampu menerapkan keyakinan dan kesepakatan sekolah sebagai acuan pembentukan fondasi yang kokoh, dan guru dapat menciptakan pembelajaran berpihak pada mereka. Barangkali untuk tolak ukur saya yang kedua ini, tentunya saya membutuhkan bantuan khususnya kepada para wali kelas untuk menciptakan keyakinan atau kesepakatan kelas, Bapak Ibu sekalian. Dan yang kemarin itu saya membantu membentuk keyakinan atau kesepakatan kelas di kelas 8A oleh Ibu Rana gitu. Ya, dan alhamdulillah dengan adanya keyakinan kelas itu, siswa di 8K khususnya di pelajaran saya sendiri itu mereka sudah tahu tentang apa yang boleh dilakukan di kelas dan apa yang tidak boleh. Jadi hal ini sebenarnya meminimalisir adanya hukuman dan penghargaan, Bapak Ibu. Nah, sebelum ini kan kita selalu berpikir bahwa dengan adanya hukuman maka anak tersebut akan berhenti melakukan kesalahan. Nyatanya tidak 100% berhasil, Bapak Ibu, hanya sekian persen. Karena yang ada, jika anak itu terus-terusan dihukum, apalagi dengan hukuman yang bahkan membuat mereka malu atau merasa bersalah, mereka akan ingat seumur hidup mereka. Dan pastinya kita sebagai guru ini akan dikenal dengan cap negatif. Guru ini adalah guru-guru yang mempermalukan saya di kelas. Guru ini guru yang selalu memberikan penghargaan kepada anak yang pintar saja, sedangkan kepada saya tidak pernah, begitu Bapak Ibu. Nah, khususnya pada saat ini kita akan melaksanakan bersama tentang terbentuknya budaya positif, salah satunya dengan menerapkan keyakinan dan kesepakatan sekolah dari kelas masing-masing, Bapak Ibu. Nah, dari sini refleksi, mari kita berefleksi dulu, Bapak Ibu. Sebelum menerapkan budaya positif ini, saya tuangkan dari pengalaman saya sendiri, yaitu saya adalah guru penghukum, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui bahwa saya di sini adalah guru penghukum dan juga guru pemberi rasa bersalah. Jadi sebelum saya menerapkan budaya positif, saya sadar betul bahwa selama ini menjadi seorang guru, saya lebih banyak menghukum dan membuat anak-anak itu merasa bersalah. Yang kedua, sebagai guru saya merasa bersalah jika sampai menyakiti lahir batin anak. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui, bahkan mungkin Bapak Ibu sekalian juga termasuk saya sendiri, sehabis menghukum siswa, itu pasti muncul dalam hati kecil kita bahwa kok saya bisa ya menghukum mereka, kok kasihan ya, terik-terik begini saya suruh lari, saya suruh berdiri hormat bendera. Sebenarnya itu kan kita tidak mau menghukum mereka, hanya saja mereka yang berulah dan membuat kita seakan-akan ini untuk efek jerah begitu. Lalu yang ketiga, ini efek untuk anak-anak didik kita, Bapak Ibu. Anak kita itu akan sering mengulang hal yang sama. Kenapa hal ini bisa terjadi? Mungkin mereka itu masih belum menyadari tentang apa yang mereka lakukan itu sudah benar atau salah. Dan walaupun itu salah, mereka yang terpatri dalam ingatannya itu nanti dihukum begitu. Nah, alhamdulillah setelah menerapkan budaya positif, sudah saya gunakan, sudah saya terapkan sejauh ini, Bapak Ibu. Dan meskipun belum sempurna 100%, ada beberapa hal yang berubah dari diri saya, yaitu saya menjadi lebih mampu mengontrol emosi. Yang kedua, saya merasa bangga dan termotivasi karena membantu anak itu bangkit dari kesalahannya dan berupaya memperbaiki kesalahannya. Jadi dari tadi saya merasa sebagai penghukum itu lambat laun mereka itu anak-anak yang bersalah akan saya arahkan supaya tahu dulu mereka kesalahannya itu apa dan sudah benar apa sudah memang harus diperbaiki. Lalu yang ketiga, membantu anak menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah, pernah tidak terbesit dalam diri
itu Bapak Ibu. Tak terkecuali dengan anak-anak didik kita yang pada saat ini mereka masih golongan wirama. Wirama itu mereka masih senang main, masih senang belajar, tidak mau nulis aja gitu. Jadi ya termasuk saya sendiri, kadang saya masuk kelas, anak-anak itu sudah apa ya, ada tidak mengerjakan tugas karena apa. Jadi kita jangan langsung tidak mengerjakan tugas orangnya di kelas langsung dikeluarkan. Jadi jangan seperti itu Bapak Ibu, kita tanyakan dulu mengapa anak tersebut tidak mengerjakan tugas, dan jika alasannya adalah karena alasan klasik anak-anak itu adalah saya sibuk Bu di pondok karena saya ini banyak kerjaan. Nah, jadi kalau seperti itu Bapak Ibu bisa begini. Silakan ditanyakan, kalau memang aktivitas di pondok itu sepadat itu dan yang tidak mengerjakan tugas itu hanya dia saja, kan tidak mungkin Bapak Ibu. Nah, dari situ nanti kita buat si anak ini akan merasa ya saya salah gitu. Dan apa yang akan dia lakukan jika dia tidak mengerjakan pekerjaan pondoknya lagi itu, yang tugas yang kita berikan. Nah, ini dari perubahan paradigma belajar Bapak Ibu, kita berada di profil pelajar Pancasila, di mana ini yang mendukung Merdeka Belajar Bapak Ibu, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, untuk menurut Stephen R. Covey, ini ada prinsipal centered leadership tahun 1991 yang mengemukakan mengenai teori tentang paradigma belajar. Nah, yang beliau itu mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Mungkin Bapak Ibu kalau membaca ini kurang mengerti ya. Kalau saya kemarin itu memahami pernyataan dari Stephen R. Covey ini adalah sederhananya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin anak-anak itu disiplin, tidak terlambat masuk ke kelas atau ke sekolah. Pasti mau ya Bapak Ibu ya? Mau ya? Nah, kita lihat dulu diri kita ini sering telat atau sudah disiplin. Kalau diri kita sendiri masih sering telat, maka jangan salahkan anak-anak didik kita itu jika mereka sering telat. Begitu Bapak Ibu. Dan yang kedua, jika cara mengajar kita itu masih monoton, contohnya begini, karena saya sendiri sering memberikan anak-anak itu tugas seperti ini. Kalian hanya menulis dan mendengarkan ibu bercerita di depan, misalkan bercerita di depan. Justru yang terjadi mereka itu akan tidur dan mereka juga pasti akan membuat kegaduhan sendiri. Ketika ditanyakan kenapa sampai seperti itu, karena apa yang diberikan oleh guru tersebut itu saja gitu. Jadi mungkin anak-anak didik kita itu tidak patuh, tidak mau taat kepada kita, mungkin bukan karena salah mereka 100%, justru kita yang harus berubah Bapak Ibu. Mungkin ada metode pembelajaran yang harus kita kembangkan supaya mereka itu mau belajar. Nah, di sini ada disiplin positif. Disiplin positif ini masuk ke dalam tata tertib, hukuman, teratur, patuh, dan tidak nyaman. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ya, termasuk saya sendiri pasti pernah menghukum siswa karena terlambat. Dan itu pun kita menghukum mereka bukan atas dasar ini anak ini memang sering terlambat begitu. Jadi kita tuh sebenarnya sudah melakukan stigma ini Bapak Ibu, hanya saja mungkin cara kita yang kurang tepat. Nah,
Pilihan di sini ada motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh ini Bapak Ibu ya, kadang murid kita atau anak-anak didik kita ini, jika ditanya alasan, pastinya mereka tuh mampir Bapak Ibu, tidak jujur. Bahkan kalau kita cek ke pengurus pondok putra ataupun ke pondok putri, mereka mengatakan bahwa tidak mungkin anak-anak itu bisa terlambat. Nah, jadi mereka tuh membuat alasan-alasan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, sedangkan ada pula anak-anak yang kita bilang mereka itu seperti caper atau mencari perhatian, itu mereka ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, Bu, bertengkar Bu. Nanti kita itu mengapresiasi si anak yang melaporkan ini Bapak Ibu. Oh iya ya, oh iya kamu bagus ya gitu. Jadi sebenarnya mereka tuh hanya ingin penghargaan dari kita Bapak Ibu sekalian. Dan kalau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, khususnya kita harus membuat yang namanya keyakinan dan kesepakatan itu tadi. Nah Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa kebutuhan dasar yang memang ingin dimiliki oleh anak-anak didik kita Bapak Ibu sekalian, yaitu yang pertama mengenai kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dicintai, berbagi, bekerja sama, dan tentunya mereka ini takut dimarahi. Contoh, misalnya mereka ini mengemukakan pendapatnya. Misalnya kita sudah tahu anak ini sering terlambat atau bahkan sering mengulang kesalahan yang sama, namun itu jangan dijadikan ini ya Bapak Ibu ya, jangan dijadikan alasan kita untuk tidak mendengarkan mereka itu bicara, karena mereka pun ingin merasa diterima, serta mereka ingin dicintai dan ingin bekerja sama sebenarnya dengan kita, ingin mengubah karakter buruknya mereka seperti itu. Lalu ada yang namanya kekuasaan, power Bapak Ibu. Seseorang ingin didengar, diakui, dianggap berprestasi, memimpin, menjadi kompeten. Nah, untuk yang kekuasaan ini biasanya Bapak Ibu di kelas itu pasti ada anak yang sok jago Bapak Ibu. Ini sebenarnya mereka ini membutuhkan yang namanya kebutuhan dasar kekuasaan. Biasanya ini malah ketua kelasnya sendiri yang sering, Pak ini satu kelas ini apa kata saya? Apa kata saya ini tuh sudah benar kok. Pak ini jelek, masa strukturnya dibuat bentuk begini, dirobek. Nah, itu yang ada di kelas saya sendiri. Itu ketua kelasnya ini adalah orang yang otoriter dan dia memiliki kebutuhan dasar kekuasaan. Jadi dia itu merasa berkuasa di kelas itu. Lalu yang keempat adalah kesenangan. Rasa senang, gembira, humor. Nah ini Bapak Ibu ya. Kalau rasa senang ini biasanya dilakukan oleh anak-anak yang biasanya pada saat Bapak Ibu ini mengajar, bahkan ada sering beberapa anak-anak itu yang malah kasih sendiri, main lempar-lemparan kertas, bermain dengan sapu, entah itu sapu lidi, sapu apa, dibuat mainan aja semua. Nah itu mereka hanya ingin kesenangan. Nah ketika itu kadang mereka, kemarin ini waktu saya melakukan restitusi, kebetulan ada kejadian yang menurut saya ini saya angkat menjadi demonstrasi konseptual saya. Ada anak yang melapor karena bihunnya ini Bapak Ibu ditumpahkan, kalau tidak salah di kelas 7 ini ditumpahkan oleh temannya. Lalu saya panggil, kenapa ditumpahkan? Loh Miss, saya hanya ingin main, saya ingin main lempar-lemparan kertas. Nah si anak ini, si A ini Miss, lewat di depan saya, lalu kena saya yang main lempar-lemparan kertas, akhirnya tumpah begitu. Nah itu sebenarnya anak-anak hanya ingin kesenangan. Dan bagaimana cara kita, nanti kita akan belajar mengenai restitusi ya Bapak Ibu. Lalu yang terakhir adanya kebebasan atau freedom. Ini memilih dan membuat pilihan untuk mandiri dan mengeksplorasi hal-hal baru. Biasanya kalau Bapak Ibu di kelas ada anak yang tidak bisa diam, meskipun masuk, nah mereka tetap akan ada di
di luar, akan sibuk dengan dunianya sendiri. Bahkan sama gurunya diberikan tugas, dia tidak akan mengerjakan tugas. Namun apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah menggambar, Bapak Ibu. Dan yang digambar itu adalah gurunya. Karena saya sering menemukan, gambar apa Mas? Gambar bis. Itu jadi saya lihat, oh kamu suka menggambar? Suka Miss. Coba bahasa Inggris pelajarannya menggambar atau bermain baik gitu. Jadi kemarin itu saya sempat menemukan ternyata ada gambar saya di salah satu anak didik kita, Bapak Ibu sekalian. Dia suka menggambar dan ini pembelajarannya itu ada selingan menggambar atau bermain. Itu yang dimaksud dengan kebebasan, Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu saya ingin tanya, posisi kontrol restitusi yang mana yang melekat pada Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, ini tentang penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, monitor atau pemantau. Atau yang kelima, manajer. Kira-kira Bapak Ibu sekalian di sini ada di nomor berapa? Ada di nomor berapa Bapak Ibu? Jujur saya Bapak Ibu. Yang mana? Kalau saya nomor 1 Bapak Ibu. Nomor 1 dan nomor 3. Baik. Yang lain ada di posisi kontrol yang mana? Nomor 3. Ada yang sering membuat orang merasa bersalah? Biasanya guru BK ini. Guru BK ini biasanya yang nomor 5, manajer. Nomor 4, pemantau. Yang manajer ini biasanya dimiliki oleh seorang guru BK ini. Karena kesehariannya memang mengurus siswa. Nomor 5, penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Ini hampir mirip Bapak Ibu, penghukum dengan pembuat rasa bersalah ini. Kalau penghukum ini biasanya menghukum dengan fisik, lalu menghukum dengan verbal. Contoh dengan cara ngata-ngatain itu Bapak Ibu. Kamu ini sudah telat, bajunya dikeluarkan gitu. Contoh nyata ini Bapak Ibu ya, dari saya sendiri ya. Ya, lalu saya juga pernah di nomor 2 Bapak Ibu. Nomor 2 ini pembuat rasa bersalah. Contoh, kalau saya sudah kehabisan energi, ini biasanya saya sedikit mengubah hukuman dengan cara begini. Mas, kamu kok telat terus? Kemarin telat, sekarang telat, besok telat lagi. Kamu sengaja ya, ingin membuat Miss ini malu. Kamu sengaja ingin Miss malu. Gitu. Jadi mereka tuh, saya kok merasa ya gitu, saya merasa bersalah gitu. Oh yang nomor 2. Nah kemudian yang sebagai teman itu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol. Nah untuk yang posisi teman ini Bapak Ibu sekalian, tolong mungkin jangan terlalu bablas ya Bapak Ibu ya, agar mereka itu tahu adab dan etika dengan gurunya. Karena kalau sudah murid menganggap kita adalah temannya, ini biasanya mereka akan semena-mena dengan kita Bapak Ibu. Dan nomor 4 mengenai pemantau, ini biasanya kita akan memonitor, kayak mengawasi itu Bapak Ibu. Misal kita memberikan tugasnya tidak diselesaikan, kita akan nyocok, tanya terus. Kalian tuh ngapain foto? Masa ada bisa mengerjakan nomor 1 sampai nomor 5? Teman-temannya sudah, kamu ngapain aja tadi? Nah itu. Nomor 5, manajer. Nah ini manajer mengenai posisi mentor di mana guru membuat suatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, lalu mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi misalnya kalau kamu mengulang kesalahan yang ini, kamu mau ngapain? Kedepannya mau ngapain? Oh saya siap panggilan orang tua aku. Oke baik. Dan ternyata mereka memang mengulang kesalahannya ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya motivasi eksternal. Baik Bapak Ibu, ini dari perilaku
Dan yang ini penghukum dan pembuat rasa bersalah ini cenderung ke dalam identitas gagal, karena si guru tersebut sering menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Lalu membuat orang bersalah ini biasanya kita sering melembutkan kata-kata kita, lalu berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Itu seperti tadi saya contohkan, misalnya guru membuat rasa bersalah itu akan cenderung kamu mengatakan kamu tidak perlu ya sama diri kamu sendiri, kamu ingin sengaja ingin merasa dipermalukan gitu, ini malu punya murid kok seperti kamu gitu. Itu namanya pembuat rasa bersalah. Ini identitas gagal ya Bapak Ibu, karena dari sini mereka itu akan merasa dan juga bisa membuat trauma bagi mereka. Nah, perilaku kontrol positif ini dari teman dan pemantau. Nah, namun ya Bapak Ibu, jika kita sedang berada di kontrol positif teman atau pemantau, itu kita memang harus ada batasan-batasannya, karena kita itu mau bagaimanapun adalah seorang guru dan mereka juga paham beretika dengan gurunya. Nah, yang terakhir adalah manajer. Kita harus bisa mengontrol diri. Contohnya kita tanyakan lagi nanti tentang apa yang mereka kerjakan itu salah atau sudah benar, dan kalau itu pun salah, apa yang bisa dipertanggungjawabkan dari kesalahan tersebut. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang saya terapkan di kelas 7B, yaitu disiplin dalam menggunakan waktu, saling menolong, bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan kelas, dan juga yang terakhir semangat dan aktif dalam belajar. Dan barusan saya juga membantu kelas 7C untuk membuat keyakinan kelasnya, dan saya rasa tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu, cukup 3 atau 4 saja sebenarnya, supaya mereka itu tahu tentang jika mereka melanggar keyakinan kelas yang mana. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, dari keyakinan kelas yang sudah dihimpun ini menjadi satu, kita gunakan sebagai keyakinan sekolah. Jadi sekolah ini juga harus tahu bagaimana mereka itu supaya bisa mempertanggungjawabkan apa jika mereka melakukan kesalahan dari keyakinan kelas itu. Nah Bapak Ibu, ini ada segitiga restitusi yang akhir-akhir ini dalam 1 bulan terakhir saya gunakan, dan alhamdulillah posisi kontrol saya sebagai guru tadi yang awalnya penghukum dan pembuat rasa bersalah itu sedikit tergeser ke posisi teman, ke posisi pemantau, dan juga ke posisi manajer Bapak Ibu. Nah, yang pertama, jika ada anak kita yang melakukan kesalahan tuh Bapak Ibu, kita tanya dulu dari sini, dari validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanya alasan mereka melakukan kesalahan. Lalu cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Kamu cuma mau apa? Kok main-main? Lalu setelah memvalidasi tindakan yang salah, kita stabilkan identitasnya, yaitu kita yakinkan mereka bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan dan mereka bukan satu-satunya orang yang bersalah. Yang ketiga, tanyakan keyakinannya. Jika sudah melakukan keyakinan kelas, tanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ke depannya. Begitu. Jadi dari segitiga restitusi ini Bapak Ibu, mari kita perbaiki tentang bagaimana cara mendidik kita kepada murid kita sendiri. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada. Yang terakhir adalah manajer. Kita harus bisa mengontrol diri. Contohnya kita tanyakan lagi nanti tentang apa yang mereka kerjakan itu salah atau sudah benar, dan kalau itu pun salah, apa yang bisa dipertanggungjawabkan dari kesalahan tersebut. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang saya terapkan di kelas 7B, yaitu disiplin dalam menggunakan waktu, saling menolong,
Dan barusan saya juga membantu kelas 7C untuk membuat keyakinan kelasnya, dan saya rasa tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu, cukup 3 atau 4 saja sebenarnya, supaya mereka itu tahu tentang jika mereka melanggar keyakinan kelas yang mana. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, dari keyakinan kelas yang sudah dihimpun ini menjadi satu, kita gunakan sebagai keyakinan sekolah. Jadi sekolah ini harus tahu bagaimana mereka itu supaya bisa mempertanggungjawabkan apa jika mereka melakukan kesalahan. Jadi keyakinan kelas itu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah segitiga restitusi yang akhir-akhir ini dalam 1 bulan terakhir saya gunakan, dan alhamdulillah posisi kontrol saya sebagai guru tadi yang awalnya penghukum dan pembuat rasa bersalah itu sedikit tergeser ke posisi teman, ke posisi pemantau, dan juga ke posisi manajer Bapak Ibu. Nah, yang pertama, jika ada anak kita yang melakukan kesalahan tuh Bapak Ibu, kita tanya dulu dari sini, validasi. Dari validasi tindakan yang salah, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanya alasan mereka melakukan kesalahan. Lalu cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kamu memang mau apa? Kok main-main? Lalu setelah memvalidasi tindakan yang salah, kita stabilkan identitasnya, yaitu kita yakinkan mereka bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan dan mereka bukan satu-satunya orang yang bersalah. Yang ketiga, tanyakan keyakinannya. Jika sudah melakukan keyakinan kelas, tanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ke depannya. Gitu. Jadi dari segitiga restitusi ini Bapak Ibu, mari kita perbaiki tentang bagaimana cara mendidik kita kepada murid kita sendiri Bapak Ibu. Baik. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan karena baik Bapak Ibu, silakan, barangkali ada pertanyaan. Saya batasi 3 pertanyaan ya Bapak Ibu. Silakan yang mau bertanya. Ibu Karo, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Agak nyerempet ya. Yang saya tanyakan dalam apa kendala yang akan dihadapi atau yang dihadapi dalam pelaksanaannya dan bagaimana solusinya. Itu saja. Terima kasih. Baik, di sini langsung dijawab ya Ibu Farok ya. Ini Bu Farok menanyakan mengenai pelaksanaan. Ini pasti ada kendala ya Bapak Ibu ya. Ini kendala dari segitiga restitusi. Ini kemarin saya gunakan segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Jadi memang yang kendala pertama itu bagi saya adalah bagaimana cara membuat anak itu kalau dipanggil guru tidak merasa takut duluan Bapak Ibu. Nah,
boleh kamu mis, yang boleh minum di kelas. Kalau minum di kelas nanti kalau tumpah bagaimana gitu. Yang boleh apa? Menjaga kebersihan gitu yang mis. Iya. Jadi mereka itu sebenarnya hanya butuh pendampingan kita Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin itu solusi kendala dan solusinya Ibu Farok. Kendala. Nah, nanti untuk pelaksanaannya kita kerjakan bersama. Silakan pertanyaan yang kedua. Silakan Ibu Siti Nurmaina. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sama Miss Fatma sudah dijelaskan tentang kelima posisi kontrol restitusi. Ya, jika guru sudah melakukan kelima posisi kontrol restitusi, namun masih ada siswa-siswi yang sulit diarahkan, terus apa yang bisa diupayakan? Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali Ibu Siti Nurmaina ya, mengenai posisi kontrol guru. Ini ada lima-limanya ini sudah dikerjakan semua. Namun si anak ini tetap ya gitu ya, ya Ibu Ya. Nah, karena memang mungkin ada beberapa ya dari anak-anak kita itu sudah kita sebagai pendukung sudah, sebagai pembuat rasa bersalah sudah, sebagai teman, sebagai monitor, sebagai manajer pun sudah. Tapi kok tetap saja anak ini masih sering terlambat, masih sering nyautin omongan guru atau mungkin berkata yang tidak sopan begitu. Mungkin Bapak Ibu kalau sudah seperti itu, memang yang bermasalah bukan dari cara mendidik kita, tapi yang bermasalah adalah di mana lingkungan anak tersebut, lingkungan dan lingkungan sebelum mereka ada di pesantren. Karena sering Bapak Ibu saya lihat beberapa begini Bapak Ibu ya, saya tanya, kamu sudah melakukan keyakinan kelas, sudah tahu kalau kamu bersalah, sudah begini, sudah berapa kali, sudah berapa banyak guru yang mengingatkan kamu kalau kamu bersalah dan kamu tetap saja melakukan kesalahan yang sama. Jadi mereka itu kan ada yang mengatakan begini, karena di rumahku saya tidak pernah begini, dan cenderung orang tua mereka itu membenarkan kesalahannya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu khususnya guru BK sering ya kalau ada panggilan orang tua sudah jelas-jelas anaknya ini salah Bapak Ibu, namun orang tuanya ini seperti tidak terima kalau anaknya ini salah, mengatakan oh di rumah ini anak baik gitu, kalau di rumah anak baik. Jadi itu Ibu Siti Nurmaina ya, dan kita jangan bosan-bosan melakukan posisi kontrol yang kelima Ibu, meskipun nanti hasilnya tidak memuaskan, hasilnya tidak 100%, setidaknya kita berusaha menciptakan lingkungan baru yang lebih baik untuk mereka belajar. Nah, terlepas dari itu entah di pondok memang sudah baik, dan pastinya kita tinjau langsung juga mereka itu dari keluarga yang seperti apa. Jadi itu jawaban saya. Bagaimana Ibu Siti Nurmaina? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dan ini masih ada waktu mungkin untuk satu kali lagi ya. Oh ya, Ibu Ratna, silahkan Ibu Ratna. Diskusinya biar hidup ya Bapak Ibu ya. Meskipun saya sendiri agak grogi untuk menjawab pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya adalah, apakah program ini dapat dilanjutkan dan apa saja keunggulannya? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Ibu Rana, super
kasih Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang ingin menambahkan. Mohon maaf untuk sesi pertanyaan saya tutup karena nanti kalau diteruskan sampai jam 12 tidak selesai ini Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau ditambahkan dari Bapak Ibu sekalian mengenai tekniknya nanti kita ke depannya ini melakukan posisi kontrol kita sebagai manajer dan sebagai wali kelas nih Bapak Ibu ya, saya minta kolaborasinya nanti agar anak-anak di kelas itu setidaknya punya keyakinan dan kesepakatan supaya mereka nanti kalau melakukan kesalahan itu tidak melulu kita hukum dengan cara yang bagi kita itu kurang pantas gitu. Karena kebanyakan begini, mereka itu mengatakan saya tidak piket, tapi kok disuruh berjemur di lapangan kan tidak dihukum, kita sebagai penghukum itu tidak memanusiakan mereka gitu. Jadi jikapun mereka tidak melakukan tidak piket kelas, sebaiknya barangkali ini ada cara dari saya agar mereka itu diberikan keyakinan kelas apabila di mana kesepakatannya itu jika ada anak yang tidak piket mungkin itu bisa piket di saat itu juga atau selama 2 hari begitu. Baik, mungkin ada yang ingin menambahkan. Bapak Ibu yang saya hormati, paparan-paparan yang telah disampaikan tadi oleh Ibu Fatma itu kalau saya garis bawahi bagaimana kita mengubah paradigma yang biasanya anak-anak itu melanggar suatu tata tertib atas dasar pengaruh dari beberapa faktor, merubah paradigma anak-anak yang melakukan kesalahan sehingga anak-anak paling tidak mereka bisa mau berubah dari hal yang kurang positif menjadi positif, sehingga anak-anak itu dengan kesadaran sendiri akan merubah dengan dirinya sendiri. Itu yang saya tangkap. Cuma kalau saya nilai budaya positif yang dipaparkan ini, kalau saya pribadi terlalu luas, kurang fokus ke suatu hal, satu kejadian, semuanya budaya positif semua membaca, sehingga kita bisa melangkah-langkah dari HPPP. Kalau yang baru tadi saya ikuti itu terlalu luas, tapi dari paparannya bisa ke satu fokus dalam hal melakukan pelanggaran. Cuma tidak disebut judul diskriminasinya, karena judulnya cuma budaya positif. Seandainya diberi spesifik nama modulnya, ya Bu. Jangan kalau modul itu ada sub modulnya dikasih biar lebih spesifik. Karena kalau cuma budaya positif itu terlalu luas, terlalu banyak, dan kita mana yang perlu diutamakan terlebih dahulu, budaya positif yang mana, sehingga kalau dari pertanyaan tadi ini berkelanjutan apa tidak tergantung dari
sekolah, kebijakan sekolah tergantung dari kebijakan Bapak Ibu guru. Kalau hanya Bu Fatma hanya sebatas ingin mencapai lulus kalau dulu penggerak jadi di situ. Tapi kalau Bu Fatma dengan hati nuraninya bukan hanya sebatas untuk mencapai sebagai guru penggerak, tentunya hatinya akan berlanjut yang itu. Kalau pengalaman saya, kalau program pemerintah saya pernah ikut pelatihan kepala sekolah, penguatan kepala sekolah. Setelah dikuatkan tidak ada tidak ada yang itu kecuali ya sekolah sendiri punya kebijakan melanjutkan. Rata-rata yang ikut penguatan kepala sekolah praktek baiknya itu macam-macam itu yang saya ikuti penguatan kepala sekolah. Yang kepala sekolah praktek baiknya macam-macam. Ada yang praktek baik dari segi satpam. Kebetulan saat waktu itu praktek baik saya bagaimana mengkondisikan sekolah itu gemar membaca. Alhamdulillah sekarang tidak lanjuti disambung dengan Bu Fatma yang mengoptimalkan perpus. Semua itu kita kalau punya program harus memang berkelanjutan. Nah, untuk masalah pelanggaran, cara mengatasinya itu agama pun sudah memberi garis-garis yang tegas. Dalam dunia pendidikan juga sudah garis-garis yang tegas. Sama halnya gini, kalau suami istri bertengkar, tidak usah langsung dipukul istrinya. Itu takzir kalau dalam bahasa kononnya takzir. Takzir itu bertingkat-tingkat bagaimana memberi efek jerah biar hal yang kurang yang negatif itu bisa tak terulang kembali. Perlu hukuman timbang, perlu. Tapi ada tingkatan-tingkatannya. Nah, dan kenakalan siswa siswi kita itu memang banyak faktor. Ya, ada di samping memang dari internalnya, ada eksternalnya. Karena yang berangkat dari suatu ekosistem yang paling penting rumah tangga yang terdiri 4 orang, kakak adik bapak ibu 4 orang, lalu berkumpul di ekosistem yang beda di pondok pesantren yang latar belakang berbeda, mesti itu akan mempengaruhi tingkah laku seseorang. Kam solihin bifasadi akhorom yafsudu. Itulah apa yang dikatakan Bu Fatma itu. Karena sudah ada itu. Kam solihin bifasadi kam solihin yafsudu akhorom. Apa tadi rupanya? Kam solihin bifasadi akhorom yafsudu. Itu kata bahasa kita. Banyak orang yang dari rumahnya itu bagus, rajin, bifasadi akhor, sabab seseorang yang dia tahu itu fasad, rusak, maka dia akan ikut rusak. Itu faktor ekstern. Benar apa yang dikatakan almarhum Kiai Sattar itu. Jangan memang kita
anak-anak usia SD, SMP, kita yang sudah tua begini kadang-kadang dengan lingkungan itu terbawa. Kalau saya dengan cucu ini, cucu saya kan belum jelas bicaranya, masih apa loklak ya. Kita hidup loklak, kita terbawa dengan yang ada di sekeliling kita. Kalau apa, anak apa, kan gitu. Udah tahu ibunya, ikut ditanya anak apa, bukan anak siapa, ikut gaya bidorolog lah. Itu memang. Itu mungkin ya mudah-mudahan kedepannya Bapak Ibu tambah semangat. Yang penting niat dari hati yang dalam bahwa kita bukan hanya melaksanakan tugas untuk mengajar, tapi bagaimana membentuk karakter anak didik kita ke depan. Kalau mungkin yang dibahasakan untuk sekarang bagaimana membentuk anak didik kita yang Pancasilais, tapi miris. Saya dengar itu miris ya. Insya Allah kurikulum nanti di tahun 35 itu karena kayaknya ini belum tepat pikirnya tentang masalah pelajaran agama akan dihapus. Mudah-mudahan akan dari MUI, NU sudah konkret. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kembali kepada Bupati. Baik, terima kasih penguatannya sekaligus tambahan dari Bapak Kepala SMP Ahmadiyah Bangkalan. Baik, Bapak Ibu sekalian, besar harapan saya dalam kegiatan ini dalam tindak lanjut ke depannya, karena dari program saya yang kemarin itu mengenai modul budaya positif, ini akan dimintai pertanggungjawaban sebanyak 3 tahun terakhir, Bapak Ibu. Jadi tugas guru penggerak itu setidaknya bisa bertahan di sekolah tersebut selama 3 tahun. Yang insya Allah meskipun nanti memang bukan rezeki saya sudah bukan di sini, insya Allah besar harapan saya untuk tetap mengawasi, karena kemarin dari guru penggerak angkatan 7 Ibu Reva kemarin juga sempat berbincang banyak dengan Bu Reva, dan Bu Reva kalau sekarang sering berkomunikasi dengan saya, Miss, bagaimana program saya yang dulu pernah digagas di SMP Ahmadiyah Bangkalan apakah masih berlanjut? Dan saya berkata insya Allah tetap berlanjut pun, namun dengan suasana yang baru, karena di sini saya pun juga mengikuti program ini. Dan Bu Reva sampai sekarang masih menjalin komunikasi yang baik dengan saya. Bapak Ibu sekalian, mengenai kegiatan diseminasi ini,
اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على محمد في كل وقت وحيد وصل وسلم على محمد في الملائكة الأعلى. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم اكتب علينا آية السماء تكون لنا عند الأولين والآخرين وإنك كنتنا نصر. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا كريما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ومتعنا وأولادنا وأزواجنا وأهلنا وذرياتنا وترابيتنا من أهل الجنة والخير ولا تجعلنا ولا من الشر والضر. ربنا ظلمنا أنفسنا إن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah meluangkan waktunya dan semoga kegiatan pada pagi hari ini dapat membawa kita ke dalam pembiasaan dan perubahan yang lebih baik untuk SMP Aulia Bangkalan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Miss Fatma melakukan restitusi, pembelajaran jauh lebih aktif. Miss Fatma membuat kelas lebih hidup dan lebih semangat belajar. Miss Fatma membuat kami tidak pernah merasa bersalah. Semoga kedepannya kami belajar lebih baik. Setelah dilakukan restitusi, anak-anak menjadi lebih mandiri, kreatif, inovatif, dan semangat untuk belajar. Dan serta bisa bertanggung jawab. Setelah dilakukan segitiga restitusi, pembelajaran semakin aktif dan semakin berkembang. Miss Fatma tidak pernah menghukum saya, selalu bertanya kenapa saya berbuat salah. Dari Miss Fatma saya dapat menyadari kesalahan saya dan memperbaikinya. Semoga Miss Fatma selalu menjadi guru yang terbaik untuk saya dan teman-teman. Menurut saya Miss Fatma orangnya kreatif. Menurut saya Miss Fatma orangnya gesit dan bersemangat. Dan tidak pernah membuat saya merasa bersalah. Miss Fatma orangnya misterius. Miss Fatma tidak pernah menghukum saya, selalu bertanya kenapa saya berbuat salah. Dari Miss Fatma saya dapat menyadari kesalahan saya dan memperbaikinya. Semoga Miss Fatma selalu menjadi guru yang terbaik untuk saya dan teman-teman. Menurut saya Miss Fatma orangnya kreatif. Menurut saya Miss Fatma orangnya gesit dan bersemangat. Dan tidak pernah membuat saya merasa bersalah. Miss Fatma orangnya misterius.